Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan, tetapi tetap ringan seperti ngobrol sambil ngopi di ruang jaga. Yuk, kita istirahat sejenak. Ini waktunya Jeda Praktek. Pembahasan hari ini cukup seru karena kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sosial media di kolom komentar kami. Biasanya saya ditemani oleh satu narasumber, tetapi khusus untuk hari ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis urologi. Selamat datang Dr. Faham dan Dr. Reza. Dok, hari ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar di sosial media kita nih, Dok. Yang pertama ya, Dok ya. Ini pertanyaan dari Instagram, apakah selama operasi pasien akan benar-benar tertidur nih, Dok? Karena ada ketakutan tersendiri saat operasi itu, seperti di film itu loh, Dok, yang ada film yang orang di bius kemudian di tengah-tengah dia terbangun dan dia bisa merasakan dan melihat, itu seperti apa tuh, Dok? Ya, jadi untuk saat ini dengan kecanggihan monitoring anestesi dan obat-obat yang minimal komplikasi, untuk kejadian pasien terbangun insya Allah sudah tidak ada. Jadi kita ada monitoring di mana dia kapan akan gejolak tekanan darah, misalnya tekanan darah naik, lagi naik, itu kita bisa waspada, mungkin pasien mengalami sakit walaupun dia tertidur. Makanya sekarang kalau terbangun di tengah operasi insya Allah sudah. Tanda-tanda bangunnya sudah termonitor ya, Dok ya? Iya, termonitor. Jadi selama operasi kita monitor. Kalau selama pengalaman pernah nggak, Dok, ada dimasukin obat udah banyak gitu, masih bangun aja gitu? 4 tahun gitu. Iya. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya, Dok? Karena monitoring kita sudah tetap. Oh iya, Dok. Kan kemarin tuh di Instagram itu sempat ada orang yang melawan efek anestesi itu, Dok. Misalkan dia sudah diinduksi, ditidurkan, dia masih melek gitu. Iya. Bisa nggak sih, Dok, sebenarnya, Dok? Saya pernah lihat juga itu. Iya, Dok. Ya, itu kuat cuma berapa detik setelah itu. Tetap dia nggak kuat juga. Tetap nggak bisa ya, Dok ya? Jadi ketika obat masuk, pasti akan tertidur. Pasti dia akan memblok untuk saraf-saraf otak utama, dia akan tertidur. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, Dok, ini untuk Dokter Faham. Kalau misalkan anak kelas 2 SD nih, Dok, masih mengompol, itu gimana, Dok? Jadi kalau secara fisiologis seharusnya di atas usia 5 tahun tuh anak sudah tidak mengompol. Nah, kalau 2 SD kan berarti usianya mungkin 8 ya, 8 tahun. Nah, ini perlu kita identifikasi penyebabnya. Apakah hanya sebatas dia minumnya berlebih pada saat menjelang tidur, atau ada tidak ngompol di selain saat tidur. Ya, jadi pada saat posisi sadar penuh pagi, siang, sore sebelum dia tidur, ternyata ada episode di mana dia tidak sadar dia kencing atau kebelet pipis tapi nggak bisa nahan. Itu terminologinya dan nanti tata laksananya juga berbeda. Jadi kalau sebenarnya di usia 8 tahun atau kelas 2 SD seharusnya anak tidak mengompol. Ketika ada keluhan seperti itu, kita pastikan lagi penyebabnya apa. Itu nanti untuk bisa ditentukan apakah ini sifatnya hanya ngompol saat tidur saja atau ada tambahan gejala lain. Kalau penyebabnya biasanya apa sih, Dok? Oke, gitu. Jadi ada, kalau paling banyak itu gangguan tersadarnya ya. Jadi harusnya kan kalau pada saat tidur kita kebelet pipis bangun ya. Iya betul. Ya, rasanya penuh, kandung kencingnya kan harusnya kebangun. Nah, tapi pada pasien yang istilahnya monosimptomatik enuresis, jadi dia hanya ngompol saat tidur, itu tidurnya terlalu dalam. Jadi pendekatan pertama biasanya nanti dibantu dengan terapi alarm istilahnya. Nah, jadi gimana anak bisa dibangunkan secara berkala sehingga pada saat nanti kandung kencingnya penuh beneran, dia bisa keluar tanpa ngompol, tanpa basah itu. Atau yang lain, masalah yang lain bisa memang masalah yang lebih serius mungkin ya, gangguan koordinasi saraf bisa. Jadi antara proses berkemih itu kan melibatkan ada di saraf pusat, kemudian di saraf di tulang belakang, kemudian di kandung kencing, juga ada kontrol di sphincter atau cleft. Jadi itu semua harus bagus. Nah, ketika itu ada gangguan,
maka salah satu gejala yang akan muncul adalah mengompol. Oke, baik. Baik, Dok, kalau misalkan belum sunat itu ada hubungannya nggak sih sama ngompol, Dok? Belum sunat dan mengompol, seharusnya tidak. Harusnya nggak ya, Dok ya? Harusnya enggak. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini juga dari komentar di YouTube nih, Dok. Kalau mau sunat ternyata ada kelainan bentuk penis, bisa nggak sih, Dok, disunat seperti biasa itu? Ya, jadi kelainan bentuk penis ini bisa beragam. Bisa dia namanya hipospadia. Jadi penisnya itu agak bengkok, ya, karena di situ ada istilahnya apa ya, kuluknya atau prekutiumnya itu berlebih. Kemudian ada kayak tahanan di batang penis, jadi dia bentuknya memang bengkok. Terus muara uretranya tidak di ujung. Nah, atau bisa juga dia mikropenis, jadi penisnya kecil. Atau penisnya nggak kecil, cuma tenggelam, burit penis. Atau bukan kecil dan tenggelam saja, tapi wet penis, ketahan dia sama kulit yang di bawah, yaitu yang di dekat buah zakar. Ya, jadi itu semua yang kita sebutkan tadi, kalau memang terjadi dan temuannya demikian, maka prosedurnya tidak bisa sirkumsisi biasa. Oh, Nah, baik. nanti kalau teman-teman sejawat, dokter umum ataupun petugas kesehatan yang lain menemui pasien dengan Kelainan yang tadi? kelainan anatomisnya, ini kok kayaknya ada sesuatu yang berbeda, itu jangan buru-buru disunat. Oh, baik. Ya, sebaiknya dipastikan dulu memang itu termasuk variasi anatomi yang normal atau memang ada gangguan. Karena kalau sudah disunat lebih dulu, tentu ini bisa menimbulkan komplikasi ya. Pendekatan koreksi berikutnya bisa jadi akan lebih berbeda lah dibanding pasien masih belum mengalami paparan sirkumsisi. Baik. Baik, Dok. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau bayi itu disarankan sunatnya itu pas lagi setelah lahir atau sudah besar, Dok? Ini juga pertanyaan dari mungkin banyak ibu-ibu dan banyak bapak-bapak di luar sana ya, Dok ya? Jadi seperti yang pernah kita bahas ya, pada saat podcast sirkumsisi itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan umur yang sifatnya dia lebih diutamakan untuk sebagai patokan sirkumsisi. Jadi sebenarnya sih menyesuaikan saja ya. Cuman secara umum kita memastikan anak memang sudah kooperatif, karena sirkumsisi itu kan sebenarnya bisa dilakukan secara bius lokal, jadi tidak perlu ditidurkan. Nah, kalau anaknya masih belum kooperatif, ya terpaksa bius total misalnya. Nah, terus yang selanjutnya pada kasus-kasus tertentu dengan kecurigaan misalnya mikropenis, misalnya juga pada kasus-kasus tertentu yang ada misalnya fimosis ya, kulupnya nggak bisa didorong ke belakang, itu juga jangan buru-buru dihitan, jangan buru-buru disirkumsisi, karena kita memastikan dulu itu jangan-jangan nanti pada saat usia anak bertambah ada perbaikan. Ya, awalnya fimosis beneran nggak bisa expose gitu ya, tapi nggak ada keluhan selama ini, nggak ada nyeri, nggak ada demam, nggak ada bengkak juga di sana, ya itu aman, nanti kita pantau. Tapi batasan umur yang harus usia berapa gitu sebenarnya nggak ada sih, bebas saja, Dok ya. Jadi nggak harus karena ada beberapa itu yang kita pernah bahas di podcast sebelumnya ya, Dok ya. Beberapa daerah justru sunat itu setelah lahir gitu ya, Dok ya. Beberapa hari langsung. Dok, kalau misalkan ada kelainan di waktu bayi nih, Dok, kan rata-rata bayi memang fimosis ya, Dok ya. Ya. Nah itu sebenarnya kelainan itu bisa ketahuan nggak sih, Dok? Misalkan memutuskan orang tua di bayinya lahir, kemudian langsung memutuskan, Dok saya langsung sunat, misalkan perginya ke dokter umum. Itu kelainan-kelainan yang tadi, misalkan ada wet penis, burit penis, fimosis, kemudian ada hipospadia, dan itu tuh bisa ketahuan dari awal nggak sih, Dok? Kalau dia longgar, terus muara uretranya bisa kelihatan, mungkin bisa. Tapi kalau dia yang memang preputium itu kalau pada anak baru lahir, fimosisnya fisiologis ya. Jadi memang dia masih yang cukup rapat lah. Dan itu nggak perlu dipaksakan buka. Nggak usah. Ya nanti kan
tanpa disadari ereksi, ya. Jadi ada perubahan glans itu bergerak, kepala penis bergerak, itu nanti lama-lama melonggarkan sendiri daripada si ulum atau prepuciumnya. Nah, tapi kalau memang di situ orang tua ingin melakukan sirkumsisi pada anak usia bayi, ya sebaiknya memang dipastikan dulu ya. Pertama, memang di situ tidak ada hipospadi. Nah, terus kemudian kita lihat juga ada nggak memang indikasi medisnya. Ya, kalau di sana khawatir, iya dok, ini kok kayaknya gelembung misalnya waktu pipis, tapi nggak ada demam, nggak ada tanda peradangan, itu bisa kita konservatif dulu dengan saya dikasih terapi topikal ya, nanti untuk meredakan peradangan yang mungkin ada walaupun belum begitu jelas. Jadi kembali ke indikasi sebenarnya. Nah, tapi kalau ditanya apakah bisa dipastikan hipospadinya ada apa enggak pada saat posisi prepuciumnya belum bisa diekspos, nah itu kita memang masih bisa menentukan jelas nanti setelah dilonggarkan. Jadi setelah dibius mungkin anaknya baru kita bisa pastikan itu ada apa enggak. Karena belum tentu yang penisnya lurus, maksudnya tidak ada bengkok. Ini salah satu tanda dari hipospadia itu kan bentuk penisnya bengkok. Belum tentu yang jelas lurus itu pasti ujung uretranya di ujung. Belum tentu. Bisa baik. jadi agak turun sedikit. Nah itu kalau frenulumnya masih cukup cukup sempit ya, kita bukan frenulum, prepucium. Prepucium cukup sempit, kita jangan paksakan. Kita edukasi aja orang tuanya. Kita cari memang ada indikasi yang kuat obstetrikum apa enggak. Kalau belum ada ya nggak perlu sebenarnya. Baik dok, ini pertanyaan ke anestesi dok. Saya banyak ditanyakan oleh pasiennya dokter Faham nih. Karena pasien-pasien yang ketika mau dioperasi itu pada khawatir dok. Ini proses pembiusan. Dok, ini kalau saya mau misalkan banyak kasus yang ditanyakan itu ketika di URS ini dok. Di URS itu pilihan anestesinya itu seperti apa, kemudian apakah ada alternatif yang lain selain jenis pembiusan yang seperti itu, gimana dok? Bisa. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan pre-anestesi, pasti kita jelaskan ke pasien. Bapak nanti akan dilakukan tindakan oleh dokter A atau B, tindakannya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita tawarkan bius mana yang pasien itu merasa nyaman. Jadi kita tawarkan bisa bius total, pasien tidur, dia atau sudah selesai bangun. Atau bius spinal, bius paru, pasien nanti selama tindakan bisa melihat proses tindakan, tetapi dia mendengar suara monitor, suara dokter operator, suara asisten, kan nggak mungkin dokter operator sendiri. Pasti ada asisten, ada anestesinya di situ, dia akan mendengarkan. Pernah juga dok, saya udah ada pasien dokter, dia ingin spinal malah dok. Malah spinal? Iya, pernah itu. Jadi Bu, nanti saya tawarkan kalau dia tidur gimana? Dia maunya separuh jam, saya takut juga, saya takut kalau tidur gitu ya. Ada, tapi nanti saya jelaskan, nanti akan mendengarkan suara monitor. Suara apa dia nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah jelaskan prosedurnya. Tapi ada juga yang pasien tuh maunya tidur dia, karena dia takut kalau mendengar suara-suara tadi. Kadang dia cemas melihat monitor aja, dia takut. Udah, nggak mau lihat, saya maunya tidur aja juga ada. Jadi memang faktor cemas tadi itu normal gitu ya, karena akan mengalami suatu tindakan yang mungkin ya baru pertama kali atau yang sudah 2-3 kali pun yang takut juga masih ada. Jadi makanya kita seringnya koordinasi dengan pasien, kalau memang ya semalam sebelumnya mungkin takut, dia sudah rawat inap, kita bisa berikan obat anti cemas, anti depresan biar pasien itu lebih nyaman saat sebelum tindakan. Jadi bisa ya, dok, ya? Nah itu kan kalau untuk WRS nih dok. Ya. Kalau WRS berarti preference dari pasien boleh ya dok ya? Bisa. Misalkan dari dokter anestesinya mau di blok spinal, rupanya pasiennya minta di general ini bisa ya dok ya? Bisa. Kalau operasi yang lain dok? Misalkan operasi yang lain misal apa? Misal tur prostat gitu dok? Tur prostat bisa juga. Bisa ya? Tapi kita jelaskan kalau tur prostat kan dia akan dipasang selang kateter yang lebih besar. Yang lebih besar kadang dia itu nggak nyaman dengan kateter yang
kan ditarik kadang-kadang. Betul. Dokter urolog kadang menarik untuk traksi. Ya, traksi itu ditarik kadang kalau bius total setelah bangun, walaupun sudah kita berikan obat-obat nyeri, tapi kadang masih ada, masih tidak nyaman. Makanya biasanya kalau operasi-operasi yang prostat yang kira-kira kita butuh efek nyerinya itu lama, kita tambahkan spinal. Dia lebih rileks, untuk efek nyerinya juga nggak langsung muncul saat operasi selesai. Oh iya. Karena kan bloknya anestesi lokalnya bisa 3-5 jam. Makanya pasien lebih nggak nyaman. Ya, lebih nyaman. Tapi kalau misalnya di spinal ditidurin kan juga bisa ya dok ya? Bisa ya dok ya? Kalau dari urologi ada preference nggak sih dok? Lebih baik untuk kasus A dilakukan anestesinya A atau gitu, ada nggak sih dok? Jadi kalau urologi dengan prosedur yang mayoritas itu minimal invasif, sebenarnya kita kalau untuk yang mau sampai akses ureter bagian atas atau ginjal, itu intinya tindakan pembiusan yang bisa mengontrol nafas pasien. Ya, karena terkadang kalau pasien hanya spinal gitu, kadang dia tiba-tiba bersin itu bisa membahayakan. Jadi ya nanti biasanya kami selalu berkomunikasi antara operator dengan sejawat anestesi. Dan nanti kalau tanda-tanda kira-kira bahkan bius umum di situ belum muncul nyeri tapi udah mulai muncul nafasnya misalnya, itu nanti kami sampaikan untuk bisa diperdalam lagi pembiusannya. Jadi pada saat prosedur alatnya masuk itu aman dan stabil. Dan kalau mulai spontan gitu sudah kerasa ya dok ya dari kerasa dok. Ikut gerak ke perutnya. Kalau komunikasinya di dalam itu antara dokter operator dengan anestesiolog itu gimana sih dok? Ya kayak ngobrol biasa gitu. Oh misalkan bilang ini sudah mulai spontan gitu. Kadang itu bahkan sering saya belum bilang udah dokter Reza udah langsung masukin masa relasan lagi karena sama-sama ngeliat monitor. Oh iya. Begitu lagi nembak itu semua gerak gitu dalam nafasnya udah langsung. Udah hafal. Kita lebih ke arah pasien safety jadi. Ya. Kita berikan terapi biar untuk pasiennya dia tidak terganggu. Iya ya, dok sama itu lagi dok. Apa namanya pasien itu kan kadang-kadang juga mengeluhkan, kenapa sih dok kok saya habis dibius, habis operasi kok mual-mual. Misalkan dia sebelumnya nggak pernah ada riwayat sakit lambung, kemudian habis operasi kayak sakit lambung gitu, kenapa sih dok? Ya, itu ada di teori anestesi namanya itu post operation nausea vomiting. Jadi dia semacam mual yang diakibatkan oleh sesuatu dari sentralnya dia. Jadi biasanya itu paling sering pada perempuan kalau kita baca-baca di literatur itu yang tidak merokok, tidak. Terus pasien-pasien yang sebelumnya dia sudah pernah operasi dan keluar mual muntah juga. Jadi paling sering konflik ini muncul biasanya pada operasi-operasi yang durasinya agak lama, mungkin bisa di atas 1-2 jam. Lalu operasi-operasi di daerah perut bagian atas, misal batu empedu, atau operasi-operasi liver di hati, atau operasi daerah telinga hidung tenggorokan. Itu bisa juga menyebabkan, kalau telinga mungkin karena vestibuler, karena dari sentral dia pengatur. Hanya paling sering kalau ada pasien yang dulu pernah operasi dia keluhan mual muntah, pasti kita akan berikan obat-obat untuk menjaga biar paskanya itu dia tidak keluhan sesuatu. Oh baik. Jadi ada ya. Kalau misalkan ponvi itu apakah harus semua yang di general anestesi dok? Apakah kalau misalkan spinal itu dia bebas ponvi itu gimana dok? Ponvi paling besar general, yang bius umum. Oh bius umum nih dok. Kalau spinal, kalau yang mual muntahnya ponvi jarang. Oh jarang ya dok ya. Oh baik. Terus kalau itu kan berarti kan salah satu efek samping dari pembiusan general itu. Kalau dari pembiusan yang spinal ada efek sampingnya? Kalau spinal itu efek samping yang paling sering itu pusing. Sakit kepala ya? Sakit kepala. Ya sakit kepalanya pas di belakang. Terus munculnya itu bisa hari ke-6 setelah tindakan. Jadi udah lama. Jadi dia sudah pulang. Waktunya kontrol, saya ngeluh belakang kepala pusing kayak migrain itu. Bisa karena sebelumnya efek bius itunya karena mungkin pasien sudah terlalu awal untuk duduknya.
Mobilisasinya terlalu cepat. Jadi biasanya kalau biospina kita edukasi Bapak 24 jam tiduran dulu agar tidak terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Itu ada tapi mungkin sedikit yang efek sampai ke. Oh, nggak banyak ya. Nggak banyak. Kalau untuk kasus-kasus yang seperti itu tuh laki-laki dan perempuan ada bedanya nggak dok kalau yang sakit kepala? Sakit kepala spinal sama dok. Sama ya? Bisa laki-laki bisa perempuan. Ada kalau yang mual-muntah pasca operasi yang disumum tadi paling sering perempuan. Malah perempuan ya dok ya. Oke. Baik, dokter Faham. Ini ada pertanyaan juga. Kalau misalkan batu di saluran kencing dok, apakah semuanya harus dioperasi dok? Kalau sekarang kan muncul ada obat-obatan yang peluruh batu, ada obat-obatan yang seperti itu. Gimana dok? Baik, jadi tata laksana batu saluran kemih itu disesuaikan dengan pertama lokasinya. Apakah dia ada di ginjal, apakah dia ada di ureter, atau di kandung kencing, atau mungkin bahkan udah turun sampai uretra. Kemudian lokasi yang kedua ukurannya, ukuran batunya berapa, apakah misalnya 10 sampai 20 mili. Kemudian tadi lokasi anatomi kalau untuk yang di ginjal juga ada pembagian lagi di ruang ginjal atas atau bawah, gitu ya. Kemudian nanti dipantau juga kekerasan batu. Nah, untuk batu-batu berukuran kecil yang dia ada di saluran ureter, yang kecil itu 5 mili ke bawah, itu memang ada potensi untuk keluar sendiri, ya untuk turun sendiri. Nanti bisa kita lakukan tata laksana namanya medical explosive therapy. Jadi dengan pengobatan medikamentosa yang diberikan obat-obatan untuk mendorong batu dan membuat relaksasi dari saluran kemih, diharapkan bisa turun bisa. Tapi itu nanti akan ada evaluasi mungkin 2-3 minggu. Jika sudah diminum rutin kok tidak turun juga dan muncul indikasi tindakan, misalnya indikasi tindakan nyeri yang persisten, kemudian ada pembengkakan di ginjal karena itu menyumbat, kemudian ada infeksi saluran kemihnya juga, atau ada pipis yang berdarah dan lain-lain ya, itu ada, berarti mohon maaf nggak bisa ditunggu turun sendiri, ini perlu intervensi, perlu tindakan, kira-kira gitu. Oke. Terkait dengan obat-obatan suplemen yang dari luar yang untuk peluruh gitu dok? Oh iya, jadi kalau peluruh batu yang suplemen sifatnya atau juga yang tradisional ya, ada yang menggunakan bahan misalnya kumis kucing, terus daun kaji beling dan sebagainya, itu biasanya sifatnya diuretik. Jadi dia merangsang produksi urin dengan harapan bisa mendorong batunya sampai keluar. Jadi dia tidak yang kemudian menyebabkan batu hancur. Nah makanya itu bisa ada tempat digunakan untuk batu-batu yang memang ukuran kecil, tanpa ada kelainan atau tambahan gangguan lain di saluran kemihnya. Misalnya nggak ada yang sempit di sana, ya, nggak ada infeksi yang sedang aktif, nggak ada tumor misalnya, ya itu insya Allah masih ada tempat. Tapi memang tidak bisa bertahan di situ. Udah saya pokoknya tapi eksklusif itu ya dok? Ya yakin gitu, yakin ini bisa dan sebagainya, janganlah. Kalau sudah ada indikasi yang memang itu mengganggu dan ada arah untuk tata laksana yang lebih bagus, sebaiknya dilakukan. Karena nanti efek selanjutnya dia bisa sampai menimbulkan gangguan fungsi ginjal kalau dibiarkan. Dan pengalaman dari di sini juga rawat inap untuk pasien-pasien yang kasus batu juga nggak lama ya dok ya? Iya. Semalam paling ya dok ya? Insya Allah kalau tidak ada penulit ya, tidak ada komplikasi. Paling sering kan infeksinya, atau kalau dia obstruksi yang akut, obstruksi total akut, itu ada namanya poliuria. Jadi pipisnya banyak banget. Nah itu bisa rentan gangguan elektrolit misalnya. Nah hal-hal itu yang membuat jadi agak nambah rawat inap. Tapi kalau nggak ada masalah, insya Allah paling lama 1 malam diobservasi di sini, besok pagi kalau ada problem bisa pulang. Nah kalau misalkan nyoba terapi pakai yang suplemen-suplemen itu dok, berapa lama threshold batasnya sampai kayaknya harus kontrol deh? Ini maksudnya memulai sendiri. Misalkan
wah ini kok kayaknya kalau ngelihat dari YouTube kayaknya gejalanya masalah di batu ginjal kan. Nyoba nih dok misalnya dok, berapa lama harus sampai memutuskan kayaknya nggak bisa lagi deh, itu berapa lama dok? Jadi saya tidak menyarankan kalau belum periksa, ya karena begini, pertama belum tentu keluhan sakit pinggangnya itu pasti batu, ya atau pipis anyang-anyangan pasti di situ batu saluran kemih, belum tentu. Jadi kalau ternyata bukan kan tidak perlu mengkonsumsi bahan-bahan diuretik tadi. Satu. Terus yang kedua, pada saat nanti pun itu memang batu, itu harus kita pastikan memang tidak ada kondisi obstruksinya. Ya karena bayangkan kalau itu di situ ada sumbatan, ginjalnya udah bengkak, pegelnya ya karena kesubatnya. Terus didorong, ditambah air banyak ya dok ya. Itu insya Allah pasiennya langsung ke ibu karena tambah sakit, pasti tambah sakit. Kemudian obat-obatan yang bekerja sebagai diuretik tadi juga bukannya tanpa efek samping. Ya pada kondisi pasien di situ misalnya dia namanya nggak tahu ya, sudah minum suplemen yang tadi untuk diuretik, tetap melanjut minum kopi misalnya, tambah ya, air putihnya juga nggak dibanyakin, ya malah memburuk ya. Jadi saya tidak menyarankan memulai langsung. Jadi silakan kalau ada keluhan apapun, jangan diagnosis mandiri, self diagnosis dulu. Ya jangan, jadi kontrol aja. Mulai dari dokter keluarga nggak apa-apa. Nanti sejawat dokter umum bisa melakukan pemeriksaan, mengarahkan lebih kemana, terus kalau memang perlu merujuk nanti ketemu dengan kami. Oh baik. Dok, pertanyaan terakhir untuk anestesi ini dok. Kalau misalkan dok ada pasien yang sudah selesai kan gini, pasca operasi itu kan kadang-kadang pasien masih merasakan sakit ya dok ya. Termasuk di kami itu kan juga kadang-kadang ada 1-2 pasien itu suka telepon itu, dok saya masih sakit ini dok, masih kerasa loh. Mungkin entah karena habis alat masuk, karena memang batunya juga besar. Kalau dari anestesi, saran untuk pasien-pasien yang ada di rumah nih dok, untuk menerapi ketika sudah dibawakan obat nyeri tapi masih sakit, itu gimana dok? Jadi biasanya kan kalau pasien pulang kan dibawakan obat untuk pengurangan nyeri. Tetap obat itu diminum sesuai dosisnya, ada yang per 8 jam, ada yang sehari 2 kali atau per 12 jam. Kalau tetap nyeri, telepon ke rumah sakit. Nanti akan kita sarankan bisa dengan terapi tambahan atau harus terapi injeksi, datang ke rumah sakit. Jadi memang ada kalanya pasien-pasien itu yang ambang nyerinya rendah, yaitu kalau pas kumat sakit sekali. Makanya udah kita coba kita kasih obat minum A, tapi kalau nggak menolong ya kita harus bantu dengan obat yang kita suntikan, kita beri suntikan. Suntikan pun kalau di pain itu atau nyeri itu ada step leader WHO. Kita ada panduan dari WHO bahwa kita dikasih panduan kalau nyeri yang ringan kita berikan obat ini, pada nyeri yang sedang kita berikan obat misal opioid, yang berat harus double obatnya. Itu kita ada panduannya. Makanya kalau ada pasien yang rasa sakit sudah sesuai obat yang sudah diminumkan, silakan hubungi rumah sakit. Kita akan bantu panduan dari rumah sakit. Kalau misalkan nambah sendiri gitu, jangan ya dok ya? Jangan. Biasanya udah sesuai dosisnya. Kalau dia beli, dia kalau obatnya golongannya sama kan sama aja, malah kasihan fungsi. Oh iya. Yang udah diberikan dokter mungkin obat beda nama, cuma cara kerjanya sama kan mubazir juga akan. Karena berhubungan dengan kombinasi itu berhubungan dengan jenis obat apa ya dok ya, dan golongan apa yang diberikan ya dok ya, dan cara kerjanya. Iya. Kalau cara kerjanya sama ya sama aja kan, dengan dosis berapapun. Kalau dosis terlalu tinggi juga kasihan fungsi ginjalnya juga. Baik. Dan kalau minum anti nyeri itu juga yang khawatir nanti bagian urologi ya. Karena ngerusak ginjal ya dok ya. Bagian dia bisa obat sendiri ya, takutnya nggak tepat berita sendiri itu dokter. Baik. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada para pendengar kita yang sudah memberikan pertanyaan ke kami. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa di-like, di-share episode ini ke teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.